don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Gara-gara Manchester United, pemain timnas Indonesia Pratama Arhan disebut cocok gabung klub kasta keempat Liga Inggris, West Ham AFC. Kok bisa? Begini ceritanya. Sekadar diketahui, West Ham AFC berkesempatan menghadapi Manchester United di tur pramusim 2023-2024 yang dilangsungkan di Snapdragon Stadium, Rabu, 26 Juli 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Banyak orang yang memprediksi Manchester United akan menang telak atas West Ham AFC. Selain karena kualitas kedua tim yang jauh levelnya, Manchester United baru saja menang 2-0 atas Arsenal. Sementara itu, West Ham AFC justru baru saja dibantai Chelsea 0-5. Namun, keputusan tidak populer dibuat pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu menurunkan skuad Manchester United U21, tim yang mentas di Premier League 2. Dari daftar pemain yang diturunkan, hanya ada satu personel senior. Personel yang dimaksud adalah mantan bek Manchester United di periode 2006 hingga 2015, Jonny Evans, yang kini berusia 35 tahun. Singkat kata, pemain-pemain Manchester United gagal menyaingi West Ham AFC sehingga kalah 1-3. Gol kedua West Ham AFC yang dicetak Aaron Hayden pada menit 36 menarik perhatian. Saat itu, bek tengah West Ham AFC, Ben Tozer, melepaskan lemparan roket ala Pratama Arhan. Bola hasil lemparan Ben Tozer disundul salah satu pemain West Ham AFC, sehingga menciptakan kemelut. Bola kemelut itu yang akhirnya dimanfaatkan Aaron Hayden untuk merobek gawang Manchester United lewat sundulan. Melihat kualitas Ben Tozer, akun Twitter Porosha Langit menilai Pratama Arhan cocok membela West Ham AFC. Sebab, lemparan roket ala Pratama Arhan laku alias sering digunakan di West Ham AFC. Arhan bisa nih main di West Ham AFC, tulis akun Twitter Porosha Langit yang kemudian diunggah ulang akun TikTok King_Indo. Bagi yang belum tahu, West Ham AFC memang mengandalkan lemparan ke dalam sehingga senjata alternatif, sehingga mereka berhasil promosi ke kasta keempat Liga Inggris 2023-2024. Akibat fenomena yang dibuat West Ham Football League selaku operator kompetisi kasta kedua, ketiga dan keempat, melarang pemain-pemain untuk menggunakan handuk sebelum melakukan lemparan ke dalam. Larangan itu dibuat agar waktu pertandingan bisa lebih efisien. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan kemungkinan soal timnas Indonesia menghadapi Jerman yang sudah memiliki 4 gelar Piala Dunia. Dalam sebuah acara yang digagas PSSI Pers di Jakarta, Arya menegaskan kembali jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin timnas Indonesia mencari poin, mengetes kekuatan mental, dan menguji nyali dalam kesempatan laga internasional. Sama seperti yang diutarakan Erick beberapa waktu lalu, timnas Indonesia tidak bisa terus-menerus menghadapi lawan seperti Argentina lantaran harus memperbaiki peringkat dalam daftar peringkat FIFA. Kendati demikian, ada rencana PSSI mengundang Jerman sebagai lawan tanding skuad Garuda pada masa yang akan datang. Belum tahu, soal lawan Portugal dan Maroko, nanti kalau Portugal tiba-tiba, Cristiano Ronaldo enggak ada, ribut lagi. Kemarin ngomong sama Jerman, mereka sudah oke karena kita pernah undang Argentina. Tapi Jerman belum tentu juga, kita kan cuma menawarkan. Kita cukup bagus di luar sehingga lebih mudah untuk mengundang, jelas Arya. Selain soal hal dalam lapangan, Arya juga memaparkan ada pertimbangan soal pendanaan dalam mengajukan penawaran dalam pertandingan FIFA Matchday. Sepak bola pendanaannya harus benar. Enggak ada APBN nyumbang kita kecuali ada kejuaraan kayak SEA Games. Tapi di luar itu kami usaha sendiri. PSSI ini harus sehat keuangannya dan timnas harus diberdayakan sehingga kualitasnya akan lebih baik, ucap Arya. PSSI sudah resmi menunjuk Frank Wormuth sebagai Direktur Teknik PSSI. Berikut 11 pemain bintang Jerman yang pernah dilatih Wormuth. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya sudah mencapai kesepakatan untuk menjadikan Wormuth sebagai Dirtek PSSI yang baru. Pelatih 62 tahun itu sudah menandatangani kontrak berdurasi 4 bulan. Tugas utama Wormuth adalah mendampingi Bima Sakti dalam mempersiapkan timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023.
Saat ini penampilan Egy Maulana Fikri bersama Dewa United mulai menunjukkan performa terbaiknya di BRI Liga 1 2023-2024. Egy Maulana Fikri mengaku dirinya belum puas dengan peningkatan performanya dan yakin performanya akan terus meningkat. Egy Maulana Fikri pun mengakui jika Dewa United telah membantunya bangkit dari masa-masa sulitnya. Seperti diketahui, Egy Maulana Fikri bergabung dengan Dewa United pada Januari 2023 lalu. Ia mengakui awalnya sempat mengalami kesulitan beradaptasi. Egy bahkan sampai kehilangan posisinya di timnas Indonesia akibat performanya memburuk saat itu. Namun, ia tidak menyerah dan terus berjuang hingga kini kembali gacor. Pada musim perdana di Liga 1 yang dilalui Egy dengan tidak mudah, terutama dengan cedera yang dialami hingga mempengaruhi performanya. Meski demikian, dengan tekad yang kuat, Egy perlahan mulai menemukan permainannya kembali bersama Dewa United. Hingga kini, Egy telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 4 pertandingan bersama Dewa United di Liga 1 2023 hingga 2024. Terkait performanya yang perlahan mulai kembali, Egy mengapresiasi dukungan yang terus diterima olehnya. Dukungan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisiknya, tetapi juga pada tingkat percaya dirinya. Jujur musim lalu saya beberapa kali mengalami cedera, tapi setelah saya datang ke sini, semua pihak sangat mendukung saya. Itu yang membuat saya lebih baik secara fisik dan juga percaya diri, ujar Egy dalam konferensi pers. Tentunya saya sangat ingin berkembang lagi walaupun membutuhkan waktu. Tapi saya yakin bisa kembali ke performa terbaik, bahkan lebih, ungkap Egy. Penampilan apik Egy Maulana Fikri diyakini membuat dirinya bisa kembali ke timnas Indonesia. Namanya sempat terpinggirkan setelah tampil buruk. Di sisi lain, timnas Indonesia, Elkan Bagot, disebut lebih hebat dari Harry Maguire hingga disindir dan dibela supporter Ipswich Town asal Inggris. Elkan Bagot yang berusia 20 tahun terus-menerus dimainkan pelatih Ipswich Town, Kieran S1MCH Pronunciation Kena, di laga pramusim 2023 hingga 2024. Elkan Bagot bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felixstowe Walton United. Selanjutnya saat Ipswich Town menang 2-1 atas Spartak Trnava, Elkan Bagot juga bermain 45 menit. Pemain keturunan, Justin Hubner seakan mengisyaratkan kepada netizen bahwa dirinya sudah menutup pintu untuk melanjutkan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Belum lama ini, Justin Hubner membagikan potret ketika ia membela klubnya Wolves U21. Bek berusia 19 tahun ini pamer karena menjabat kapten. Dalam postingannya tersebut, Hubner mendapatkan banyak reaksi dari netizen tanah air. Beberapa masih membujuknya untuk melanjutkan proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Mengejutkannya komentar itu dibalas oleh Justin Hubner. Bek berusia 19 tahun ini memberikan reaksi mengejutkan dengan menuliskan emoji wajah tidak bersemangat. Artinya dengan ini, Hubner tampaknya sudah menutup pintu untuk menjalani naturalisasi bersama timnas Indonesia. Apalagi ia juga pernah menolak untuk melanjutkan proses tersebut. Maka dari itu, warganet harus segera melupakan Hubner yang tampak fokus bersama Wolves U21. Ditambah ia juga sempat mendapatkan panggilan tim junior Belanda. Timnas Indonesia sendiri kini punya pemain yang tak kalah apik di lini belakang. Skuad Garuda memiliki Jordi Amat serta Elkan Bagot. Selain itu ada juga Rizky Ridho yang kokoh menjadi palang pintu pertahanan. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, memberikan reaksi atas prestasi pemain keturunan Justin Hubner yang baru-baru ini menjadi kapten Wolves U21. Melalui akun Instagramnya, Justin Hubner mengunggah foto ketika dirinya mengenakan ban kapten serta memimpin Wolves U21 memasuki lapangan. Berkata sedikit tapi telah melakukan hal yang paling banyak, tulisnya dalam keterangan postingan. Sontak unggahan ini langsung diserbu netizen Indonesia. Bukan hanya itu, ternyata satu pemain skuad Garuda juga ikut merespons, ia adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner sendiri memberikan reaksi singkat dengan emoji api. Gelandang yang berkarier di FC Utrecht itu tampak mendukung Hubner.
Pencarian Shin Tae-yong untuk formasi terbaik tim nasional Indonesia terus berlanjut jelang Piala Asia 2023. Arsitek Garuda itu kedapatan nonton aksi Marco Simic. Shin Tae-yong terus membuka opsi naturalisasi untuk skuad terbaik timnas Indonesia di mana Piala Asia 2023 di depan mata. Sosok Korea Selatan itu bahkan kedapatan melirik Marco Simic.